Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Wibowo dari Komisi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, balik lagi sama saya Dian Wibowo. Oke, kali ini makalah bab kedua tentang etika profesi dan berorganisasi. Akan membahas masalah ini. Dosen pembimbingnya yaitu Pak Supriyono yang disusun oleh kedua teman saya, Aji Setiawan dan F. Rizal. Di sini daftar daftarnya, ada daftar isi. Langsung saja kita ke materi pembelajaran. Oke, pertama, kasus pelanggaran terkait teknologi informasi. Perkembangan akal manusia yang begitu cepat yang berpengaruh kepada maupun dipengaruhi oleh teknologi informasi seolah sudah tidak bisa dibendung lagi, khususnya di zaman kemajuan seperti sekarang ini. Tatkala manusia menciptakan sekaligus membutuhkan teknologi jaringan komputer. Internet merupakan kegiatan komunitas komersial menjadi bagian terbesar dan tercepat pertumbuhannya yang telah melampaui batas-batas suatu negara. Dengan melalui jaringan internet, maka kita bisa mengetahui apa yang terjadi saat jadi di belahan dunia. Perkembangan teknologi internet memunculkan sistem kejahatan yang disebut dengan cybercrime atau kejahatan melalui jaringan internet. Munculnya beberapa kasus cybercrime di Indonesia merupakan fenomena seperti pencurian kartu kredit, hacking terhadap berbagai situs, penyadapan transmisi data orang lain, misalnya email, dan manipulasi data dengan menggunakan perintah yang tidak dikehendaki ke dalam program komputer. Berbagai tindakan di atas dapat dikenakan tindak pidana, baik delik formil maupun material. Delik formil karena menyangkut perbuatan seorang mengakses data komputer orang lain tanpa izin. Sedangkan delik material adalah perbuatan untuk telah menimbulkan akibat tujuan bagi orang lain. Ini cybercrime. Waduh, apa nih? Pembuatan jenis aktivitas yang dilakukannya dapat digolongkan dalam beberapa macam seperti pada uraian di bawah itu. Unauthorized access, ini kejahatan yang terjadi ketika seseorang masuk atau menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, misalnya probing dan fraud. Illegal contents, yakni memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, pokoknya nggak pantas ya, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum, seperti penyebaran pornografi, penyebaran virus secara sengaja, pada umumnya dilakukan dengan menggunakan email. Data forgery ini dilakukan dengan tujuan memasukkan data pada dokumen-dokumen penting yang ada di internet. Dokumen-dokumen ini biasanya dimiliki oleh institusi atau lembaga yang memiliki situs berbasis web database. Cyber espionage, sabotase, dan extortion. Cyber espionage adalah kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain dengan memasuki sistem jaringan komputer kita. Sabotase dan extortion merupakan jenis kejahatan yang dilakukan dengan membuat gangguan, kerusakan, atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet. Cyber stalking untuk mengganggu atau melecehkan seseorang yang menggunakan komputer, misalnya menggunakan email, dan dilakukan berulang-ulang. Kejahatan tersebut menyerupai teror yang ditujukan pada seseorang dengan memanfaatkan media internet. Carding, ini merupakan kejahatan yang dilakukan untuk mencuri nomor kartu kredit milik orang lain. Itu boleh ya. Hacking atau hacker. Hacker adalah seseorang yang punya minat besar untuk mempelajari sistem komputer secara detail dan bagaimana memanfaatkan
aktivitasnya. Sedangkan yang sering dilakukan aktivasi perusahaan prospecting di internet mulai dari pembajakan akun milik orang lain, pembajakan situs web, lobbying, menyebarkan virus hingga penyimpangan target pasaran. Cyber spotting dan cyberspotting merupakan kejahatan yang dilakukan dengan mendaftarkan domain nama perusahaan orang lain dan kemudian perusahaan menjualnya kepada perusahaan tersebut dengan harga yang lebih mahal. Hijacking adalah kejahatan melakukan pembajakan hasil karya orang lain seperti pada software privacy, pembajakan pengguna. Cyber terrorism suatu tindakan yang mengancam pemerintah atau organisasi atau tracking ke pemerintah atau militer, seperti kasus Ramzi Yosef yang dianggap sebagai dalang penyerangan ke gedung Undang-Undang ITE, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, adalah ketentuan yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum. Sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. Undang-Undang Informasi UU ITE mengatur berbagai perlindungan hukum atas kejahatan yang memanfaatkan internet sebagai medianya, baik transaksi maupun memanfaatkan informasinya. Pada UU ITE ini juga diatur berbagai ancaman hukuman bagi kejahatan melalui internet. Salah satu isi dari UU ITE ini adalah mereka yang secara sengaja dan tanpa hak melakukan penyadapan atas informasi dan atau dokumen elektronik pada komputer atau alat elektronik milik orang lain akan dikenakan hukuman berupa penjara atau pidana tertuang dalam bab 7 tentang perbuatan yang melarang pasal 31 ayat 1. Oke, tujuan pembelajaran memahami bagaimana penggunaan TI dapat mempengaruhi hak privasi dan memahami beberapa aturan hukum yang terkait hak privasi. Indonesia cukup tertinggal dalam diskursus perlindungan hak atas privasi, terutama jika melihat kerangka legislasi. Dari perlindungan hak atas privasi, baik privasi sebenarnya sudah dikenal lama di Indonesia. Setidaknya kitab undang-undang hukum pidana membuat beberapa pasal tindak pidana yang terkait dengan privasi seperti larangan membuka surat-surat. Mengenai hal tersebut, saat ini pemerintah tengah menyusun RUU perlindungan data pribadi yang akan masuk dalam program legislasi nasional 2016. Upaya pemerintah untuk membuka informasi dan data yang dimiliki oleh pemerintah memang patut diapresiasi dengan baik, karena dengan terbukaan angka korupsi di sektor publik juga bisa ditekan. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik juga memberikan tekanan khusus atas informasi dan data pribadi yang diklasifikasi sebagai informasi yang dikecualikan. Oke, ada aktivitas pembelajaran. Presentasi salah satu ITE dan contoh pelanggaran untuk tahun 2017. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 UU ITE disahkan pada tanggal 21 April 2008 dan menjadi cyber law pertama di Indonesia. Pada 27 Oktober 2016, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Pasal yang diubah adalah pasal 27 ayat 1 dan 3, pasal 28 ayat 2, dan pasal 31 ayat 3. Menurunkan ancaman pidana pada dua ketentuan sebagai berikut. 1. Ancaman pidana penghinaan atau pencemaran nama baik diturunkan dari pidana penjara paling lama 6 tahun menjadi paling lama 4 tahun atau denda dari paling banyak penjara menjadi paling banyak 200 juta rupiah. Ancaman pidana pengumpulan informasi elektronik berisi ancaman
kekerasan atau menakut-nakuti dari pidana penjara yang 12 tahun jadi paling lama 4 tahun, kalau rendah paling banyak biasanya menjadi paling banyak 250 juta. Setelah pelanggaran pada Agustus 2017, polisi menangkap MVB, seorang pelajar SMP di Medan yang diduga menghina Presiden Jokowi. Akun Facebook yang menggunakan alamat email tebal.hukum@gmail.com itu juga menghina institusi Polri yang dipimpin Jenderal Tito Karnavian. Ternyata MVB menggunakan foto orang lain di sebuah akun Facebook untuk menghina Presiden RI Joko Widodo. Pelaku melakukan ini untuk menghindari pelacakan petugas. Dalam laman Facebook yang menggunakan nama Ringo Abdillah, itu MVB mengunggah foto-foto yang berisi hinaan terhadap Jokowi dan SBY. Setelah Jokowi Selajurani, ternyata MVB menjaga wifi milik MR. Hal itu diakui pelaku saat menjalani pemeriksaan. Artis Ahmad Dhani jadi tersangka karena dianggap menyebarkan kebencian terhadap kelompok tertentu melalui akun Twitternya. Dhani berbicara menggunakan akun @ahmaddhani_pras yang nadanya dianggap menghasut dan penuh kebencian terhadap pendukung Ahok. Dhani dilaporkan atas tuduhan melanggar pasal 2 junto pasal 48-45 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2015 tentang ITE. Oke, contoh pelanggaran. Banyak ya. Tidak diberlakukannya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Undang-Undang ITE tahun 2008, banyak kasus pelanggaran UU ITE yang kemunculan di tanah air. Tak pandang bulu, kasus UU ITE tersebut juga dapat menyeret siapapun dari kalangan masyarakat umum hingga tokoh tertentu bisa terlibat kasus tersebut. Kasus UU ITE yang pertama dulu di tanah air menimpa seorang ibu 2 anak bernama Prita Mulyasari pada tahun 2008. Prita dijerat UU ITE setelah dirinya dilaporkan oleh pihak rumah sakit Omni Internasional terkait surat elektronik tentang ketidakpuasan pelayanan rumah sakit yang dikirim tersebar luas. Merasa dicemarkan nama baiknya, pihak rumah sakit Omni Internasional kemudian melayangkan gugatan pidana dan perdata kepada Prita melalui Pengadilan Negeri Tangerang dan Pengadilan Tinggi Banten. Prita kemudian divonis 6 bulan penjara dan dikenakan denda sebesar 500 juta. Aku juga menimpa guru honorer baik Nurul. Pada tahun 2017 ia terjerat UU ITE karena terbukti telah merekam pembicaraan telepon kepala sekolah tempat ia bekerja yang menceritakan pengalaman seksualnya bersama perempuan lain yang Palestina. Diketahui baik sengaja melakukan pembicaraan telepon itu sebagai senjata usai dirinya melakukan pelecehan. Rekaman tersebut kemudian tersebar setelah baik menceritakan kejadian tersebut pada salah satu teman kerjanya. Mengetahui hal tersebut, baik kemudian dilaporkan ke pengadilan dengan tuduhan pelanggaran pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Peraturan dijatuhkan dengan membuang penjara dan denda sebesar 500 juta. Hingga saat ini kasus baik Nurul terus berlanjut. Yang terbaru, baik Nurul telah mengajukan amnesti pada Presiden hingga saat ini. Kemudian amnesti tersebut masih menunggu persetujuan dari DPR. Pasal dalam UU ITE yang terkait dengan di atas pasal 25 Undang-Undang. Oke, selesai. Sekian makalah yang telah dibahas pada bab etika profesi dan berorganisasi. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.